Ini kenapa handphone pakai ketinggalan di villa segala lagi? Kenapa jadi kepikiran Tika ya? Kenapa Pak Dokter? Kok berhenti? Nggak apa-apa. Ayo. Bu Yulia, minumnya alon-alon toh Bu. Kenapa ya? Kok tiba-tiba saya kepikiran sama Tika? Begini bentar ya. Bu Yulia mau kemana? Maaf sampai di sini ya, Bu. Ya Allah, semoga anakku baik-baik saja ya Allah. Apa lebih baik gue cari wartel aja kali ya? Biar gue nelfon Tika. Pak Dokter, mau kemana? Saya mau pergi sebentar, Bu. Jangan Pak Dokter, saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Saya kan nggak ngerti apa-apa Pak Dokter. Saya ini hanya orang desa. Jadi saya mohon, tunggu di sini saja ya Pak Dokter. Baik, Bu. Saya tungguin ya. Matur suwun Pak Dokter. Ya Allah, semoga ini cuma perasaan aku aja. Semoga Tika baik-baik aja. Tika pingsan. Berarti gua lanjut ke rencana gua selanjutnya. Nolongin Atika. Dan Atika pasti ngerasa kalau kok Mas Fahri lebih perhatian ya dibandingin suami gua sendiri. Dan dia bakal ada feeling lagi sama gua. Tika, kasihan kamu. Mama mau nyusul ke Wagir Kidul, Papa. Ayo. What? Mau nyusul ke sana. Mama mau nyusul ke tempat orang bulan madu. Ngapain sih, Ma? Mama kan cuma ganggu mereka, Ma. Papa, Mama kan udah bilang tadi, feeling Mama nggak enak, oke? Perasaan ini nggak enak, dada Mama sesak nih. Itu kan cuma perasaan Mama. Ngeremehin banget sih perasaan seorang ibu. Coba Papa bayangin deh, oke? Mama itu telepon ke Atika nggak diangkat, telepon ke Sultan nggak diangkat. Gimana feeling Mama nggak enak? Ya wajar lah, Ma. Namanya orang bulan padu, musuh nongkrongin HP. Nah, kalau Mama telepon terus HP-nya nggak diangkat kan, barangkali mereka lagi sibuk. Mama kayak nggak pernah jadi pengantin aja. Tapi Papa ini Mama... Udah tenang aja lah. Ini kan rencananya Mama kan, biarin mereka berdua supaya mereka nggak terganggu. Mama nggak mau ganggu. Gini, ntar Mama telepon lagi. Pasti diangkat deh. 2 jam ya. Mama kasih waktu 2 jam. Terus Mama telepon lagi, Mama cek. Terus kalau nggak diangkat, oke? Mama akan berangkat langsung ke Wagir Kidul. Papa mau temenin atau enggak, itu up to you. Pokoknya Mama berangkat 2 jam. Mama kasih waktu 2 jam. Si Heru handphone nggak aktif lagi. Si Heru pasti pergi sama Titan deh. Heru mau aja sih nurutin permintaan Titan yang aneh-aneh. Syukurlah ya Allah, kamu sudah sadar nak. Permisi Bu. Iya Sus. Terima kasih banyak ya Pak Dokter. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah mendingan ya.
Bu, berarti kita bisa balik ke Wagir Kidul sekarang ya? Iya, Pak. Ayo, Bu. Suster, tolong ambilkan sampel darah pasien ini dan langsung dicek di laboratorium. Baik, Dok. Pak Dokter, sekali lagi matur nuwun ya Pak Dokter. Maaf, saya sudah merepotkan Pak Dokter. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya pulang dulu ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Assalamualaikum. Tika. Tika. Suamimu udah pulang. Tika. Ojo guyon toh. Jangan main petak umpet. Suamimu udah pulang. Ngambek toh. Pulangnya telat. Tika. Keluar dong, tak hitung ya. Siji. Loro. Telu. Ini lama-lama perasaan makin gak enak nih. Tak seneng aku. Tika? Tika? Nggak ada Kang Mas di sini, Tika. Adanya Fahri. Fahri. Saya kenapa adanya sama Mas Fahri toh? Ini saya lagi di mana? Tunggu, pasti Tika lagi diculik lagi ya? Enggak, Tika. Ya ampun, kamu ini kenapa sih? Setiap ngeliat muka aku, kamu selalu mikirin negatif sama aku. Memang pengalaman. Mas Fahri itu memang hobinya nyulik Tika ya kan? Hobi. Tika, aku tuh baik sama kamu. Coba kamu ingat-ingat. Terakhir, kamu jatuh dari sepeda. Kamu jatuh dari sepeda terus pingsan. Dan coba lihat, siapa yang nolongin kamu? Aku yang nolongin kamu, Tika. Bukan Kang Mas kamu yang nggak jelas di mana. Coba kamu pikir, istri baru lagi terbaring sakit kayak gini. Dia nggak jelas sekarang di mana. Gak usah mulai-mulai ngejelek-jelekin Kang Mas ya. Istri baru. Emang kamu tahu sekarang dia di mana? Enggak kan? Nggak jelas dia di mana. Mas Fahri cukup ya. Pokoknya saya tidak akan pernah membiarkan siapapun ngejelek-jelekin Kang Mas. Terutama Mas Fahri. Suami macam apa itu? Lagi bulan madu, istrinya sakit, dia malah sibuk sama pasien. Gak usah menghina-hina Kang Masku ya. Mau dijambak lagi, mau. Mau tak piting. Aku tuh nggak ngarang. Sultan tuh emang kayak gitu. Coba kamu... Selamat siang. Syukurlah Mbak sudah sadar. Oh ya, siapa ya nama Mbak? Nama saya Atika, dokter. Sebenarnya tidak ada luka yang serius yang diderita Mbak Atika. Tapi apa, dokter? Kamu
Dek, mau nanya, kamu lihat perempuan rambutnya panjang, cantik, lewat sini nggak? Enggak, Om. Makasih ya, Dek. Kamu ada si Tika ini. Pak dokter lagi nyari istrinya ya? Kok bisa tahu? Istri saya di mana? Tadi istri Pak dokter pengen jalan-jalan. Jadi saya pinjemi sepeda saya, kan biar lebih enak. Terus perginya kemana? Saya nggak tahu Pak dokter, kan sepeda saya juga belum balik. Ini saya malah mau nanya sama Pak dokter. Istri saya juga belum pulang. Dan saya nggak tahu kemana tuh. Waduh, istri Pak dokter naik sepedanya kemana kalau begitu ya? Kamu di mana sih, Tika? Jangan bikin saya cemas kayak gini dong, Tika. Kenapa, dokter? Saya ada apa ini? Berdasarkan hasil laboratorium, Mbak Tika mengidap penyakit. Penyakit apa tuh? Flu. Iya, dokter. Saya memang lagi flu. Ini suaranya sampai serak-serak kayak begini. Memang saya lagi sakit. Bukan itu maksud saya. Mbak Tika mengidap penyakit Apa tuh, dokter? hepatitis B. Hepatitis B? Gue penyakit apa tuh, dokter? Tika nggak ngerti. Kamu nggak tahu hepatitis B? Mana lagi, Tika? Apa ini sepedanya ya? Darah. Ini darah Tika ya? Nggak mungkin. Berdasarkan hasil laboratorium, Mbak Tika mengidap penyakit hepatitis B. Titan, Pak Heru, kenapa bisa ada di sini? Kita mau cari suster, kita mana? Kita mau ketemu dokter. Dokter juga lagi nyari suster medok ya? Itu suster yang. Iya. Ini tapi kalau benar sepedanya Tika, Tikanya di mana sekarang? Apa itu berbahaya, dokter? Ketika itu bisa membahayakan orang lain gitu? Dengan sangat menyesal, saya sampaikan, iya. Penyakit ini sangat berbahaya. Mbak Tika sudah menikah? Sudah. Saya baru saja menikah. Kalau begitu, pasangan Anda sebaiknya dibawa kemari. Kita akan bicarakan masalah ini dengan serius. Karena mungkin saja pasangan Anda tertular penyakit ini. Aku mau ngomong sama kamu. Mas, saya nggak mau sama Tika, ampun Tika. Kamu jangan sentuh aku ya, aku nggak mau ketular juga penyakit hepatitis B kamu itu. Emang penyakit saya sebegitu menularnya, toh, Mas?
Iya, Tika. Emang kamu tadi nggak dengar omongannya dokter? Penyakit hepatitis B kamu ini sangat menular. Karena apa? Karena virus hepatitis ini ada di setiap cairan yang kamu keluarin. Misalnya keringat. Kalau misalnya kamu keringetnya itu nyentuh di kulit aku, udah deh, tular. Misalnya air minum. Di gelas yang kamu minum pasti kan ada iler kamu, walaupun dikit. Kalau misalnya aku minum air di gelas itu juga, tular juga aku, Tika. Ya, apalagi kalau misalnya suami istri kayak kamu dan Sultan pasti kan melakukan hubungan itu tuh. Itu udah pasti ketular, Tika. Jangan-jangan Sultan udah ketular kalau kalian udah melakukan itu. Ya Allah, sebahaya itu kah penyakit Tika? Dan Tika bisa menulari Kakak seperti itu. Kasihan Sultan. Dan ada satu hal lagi yang dokter nggak tega buat bilang sama kamu, Tika. Apa, Mas? Dokter bilang apa? Penyakit kamu itu nggak bisa disembuhkan. Gak bisa disembuhkan. Halo, Pak. Halo, Heru. Aduh, akhirnya handphone kamu aktif juga. Saya bersama Dokter Sultan, Pak, di sini. Kamu ini gimana sih? Kenapa kamu mau aja disuruh sama Titan? Kamu dan Titan bakal mengganggu Sultan dan Atika di sana. Pak, tadi Titan ngancam saya. Malah dia mau kabur sendirian, Pak. Kalau nanti ada apa-apa dengan Titan, saya dipecat sama Bapak. Ya udah, sekarang kalian ada di mana? Saya jemput kalian. Dan ingat ya, jangan sampai kalian mengganggu bulan madunya Sultan sama Atika. Tenang saja, Pak. Kami tidak akan mengganggu Dokter Sultan. Karena Dokter Sultan sendiri sedang bingung mencari Mbak Atika, Pak. Cari Atika? Emangnya Atika kemana? Saya tidak tahu, Pak. Dokter Sultan sendiri juga bingung. Ya ampun, Atika hilang lagi? Sepertinya begitu, Pak. Gimana sih Sultan itu? Ya udah, terima kasih ya. Nggak apa-apa, Mbak. Tika? Maria? Tika, kamu tuh dari mana aja sih? Semua orang udah pada panik nyariin kamu. Halo? Tika? Tika? Kamu kena... Saya nggak apa-apa kok. Tika? Kamu kenapa sih? Aku tahu. Kamu pasti kaget karena melihat saya ada di Wagir Kidul juga kan? Saya harap kamu nggak berpikir kalau misalnya saya kesini untuk mengganggu bulan madu kamu dengan Sultan. Saya benar-benar nggak bermaksud datang ke sini. Cuman karena Titan kabur dari rumah untuk cari kamu. Makanya saya harus kesini dan menjemput dia. Tika, kamu ngerti kan? Nggak apa-apa kok, Pak. Ya udah. Yang penting sekarang kamu baik-baik aja. Aku anterin kamu ke tempat Sultan sekarang ya.
Sultan. Saya udah ketemu dengan Atika. Alhamdulillah. Tapi Anda tahu dari mana, Pak? Di jalan di desa ini kok. Sepertinya dia lagi jalan-jalan. Tapi Atikanya baik-baik aja kan? Iya, dia baik-baik aja. Saya langsung jalan sekarang ketemuin kamu ya. Pak Arya, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Tika, gimana bulan madunya? Pasti menyenangkan ya? Lancar-lancar aja kan? Atika kelihatannya sengaja jaga jarak dengan aku. Duduknya aja sampai seperti itu. Ya, pasti dia nggak mau Sultan salah paham lagi. Kita nggak bisa. Sekarang boleh Mama telepon Atika? Nanti dulu aja, Mai. Papa dari tadi nanti dulu nanti. Ini siapa yang masak nih, Pak? Saya yang masak, Bu Yulia. Habis, kalian sudah terlalu baik sama saya. Ya, saya kan bisa masak. Jadi, saya masak buat kalian. Mudah-mudahan cocok. Papa pasti suka deh. Semua makanan kesukaan Papa. Ini makanan kesenangannya Dokter Rizal? Semuanya gitu? Ya, ini semua kesukaan saya. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Mama ke kamar dulu. Oke. Nanti terus balik sini, Mbak ya. Iya, Makan, Papa lapar, Mbak. iya. Tenang, Yulia, tenang. Oke, tenang. Tapi aneh ini. Aneh. Kok semua masakan kesukaannya Papa yang dimasak? Bukan kebetulan dong itu. Apa dia sengaja ya dilakuin itu semuanya? Kamu kemana aja sih, Tika? Kamu tahu, kamu udah bikin saya khawatir, Tika. Saya nyari sampai kemana-mana. Bedok. Jangan gangguin suster ah. Tapi Pak, Titan, Papa marah nih kalau misalnya kamu gangguin suster Medok. Pakai acara kabur-kabur segala, apaan sih kamu ini? Tika, kenapa diam aja sih? Kamu tadi itu kemana? Kenapa pergi nggak bilang-bilang sama saya? Halo, Tika. Kenapa cemberut kayak gitu? Saya nggak marah sama kamu, Tika. Tapi lain kali, kalau kamu pergi kemana-mana, tolong bilang sama saya. Ya? Kok jangan? Saya kan cuma mau meluk aja. Tika. Iya. Kang Mas kan kalau meluk itu kencang gitu. Tika kan baru aja jatuh dari sepeda. Badannya masih sakit-sakit semua. Ntar kalau tambah sakit lagi gimana toh? Ya udah. Tapi kamu udah berobat kan? Udah kok. Berobat di mana? Puskesmas. Daripada mikir macem-macem. Nanti coba telepon sebentar lagi dia. Mama Yulia. Ya, Ma? Sultan, alhamdulillah. Oh my God. Mama tuh udah coba terus dari tadi hubungin kalian, nggak bisa-bisa. Bikin panik aja. Ada apa? Baik-baik kan semuanya? Maaf ya, Ma. Tadi lagi sibuk banget, jadi
nggak sempat ngangkat telepon. Ya, namanya juga kalian kan pengantin baru, pasti sibuk kan? Tapi Mama pengen banget ya ngomong sama Atika, boleh kan? Sebentar aja. Ya boleh dong, Ma. Masa nggak boleh? Bentar ya. Atika, kamu baik-baik aja kan sayang? Kamu nggak sakit kan di sana? Atika, halo? Tika baik-baik aja kok, Ma. Kamu bener baik-baik ya? Kamu nggak nutupin apa-apa dari Mama kan? Soalnya Mama dari tadi ada perasaan nggak enak gitu di dada Mama. Ya, Tika baik-baik aja kok, Ma. Oke, Mama senang ya dengarnya. Ingat loh, kalian berdua di sana harus senang-senang, nikmatin liburan, santai, jangan pikir macem-macem, ya? Ya, makasih ya, Ma. Oke, I miss you sayang. Bye. Iya, Ma. Kayaknya ada yang aneh deh. Ada apa ya? Perasaan masih nggak enak. Udah dengar suaranya. Tapi kok... Atika, kamu kenapa sayang? Gue benar-benar nggak nyangka bisa ada kejadian kayak gini yang menimpa Atika. Untung gue ikutin mereka sampai bulan madu. Sultan, Atika, kita lihat aja. Fahri akan bikin pernikahan kalian cuman seumur jagung. Seperti ada orang yang sedang memperhatikan. Gila tuh Pak Arya. Kok dia bisa kayak tahu keberadaan gue terus sih? Udah kayak anjing pelacak aja. Kenapa, Pak Arya? Oh, Sultan. Nggak apa-apa. Saya tadi ada perasaan kalau ada yang ngikutin kita. Tapi mungkin cuma perasaan saya aja. Ya udah, kalau gitu saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Arya ya. Karena bantuan Pak Arya akhirnya Tika bisa ditemuin. Sama-sama, Sultan. Yaudah, kalau gitu kita masuk. Ya, Tika. Ikut suster. Udah, Titan. Besok aja ya. Dengerin Papa nggak sih? Suster juga mau istirahat. Udah deh. Makasih ya, Pak. Udah Titan, udah Pak Heru. Dadah suster. Semua penduduk sudah diobatin. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Mas, Tika nggak bisa. Kamu ini kenapa sih? Apa yang nggak bisa? Tika nggak bisa ngelakuin itu. Emangnya kenapa sih? Kan udah nggak ada lagi menghalangi kita. Kamu mau alasan apa lagi? Soalnya... Soalnya apa? Nggak mau? Bukan. Bukan karena itu, Kang Mas. Terus karena apa? Karena Tika... Tika apa? Karena Tika lagi datang bulan, Kang Mas. Lagi datang bulan jadinya nggak bisa. Kapan datang bulannya? Baru aja? Baru aja. Aduh, ada lagi. Mau sampai kapan kayak begini? Gagal maning nih ceritanya bulan madunya. Maafin Tika ya, Kang Mas.
Nggak marah kan? Ya nggak mungkin marah dong. Kan semua ini terjadi nggak direncanakan. Kamu nggak usah minta maaf. Habis mau gimana lagi? Kalau emang ada halangan ya, itu artinya saya harus lebih bersabar. Mudah-mudahan lain waktu bisa. Tapi lain waktunya itu kapan? Sangat, sangat, sangat menular. Kamu itu dulu, kok tenang tuh tidurnya. Ibu dari tadi mau merawat, tidak jadi terus ya. Perasaan Rahmani nggak enak, Bu. Kenapa tuh? Itu loh, Bu. Ibu Yulia tuh sekarang sikapnya beda banget sama Rahma, Bu. Perasaanmu aja kali, Nduk. Enggak, Bu. Rahma kan bisa ngerasain. Apalagi tadi. Itu kelihatan banget loh, Bu. Dia itu kayaknya nggak suka Rahma masak buat mereka. Padahal kan Rahma masak juga disuruh sama ibu ini loh. Diajak ngobrol malah tidur. Bu, Bu, ya wes tuh tidur aja. Jadi semua masakan itu bukan cuma kebetulan. Dan dia bilang dia disuruh. Jangan-jangan memang papa yang nyuruh Rahma masak seperti itu. Apa perasaan papa ke Rahma tumbuh lagi ya? Karena sekarang kan mereka tinggal satu atap. Jadi sering ketemu. Apa keputusan menerima Rahma di rumah ini salah ya? Kenapa, Ma? Lanjutin aja. Mama mau tanya sesuatu sama papa. Mau apa? Oh, enggak jadi. Mama gimana sih, Ma? Kok nggak jadi ngomongnya? Terusin dong ngomong apa sih tadi? Enggak jadi. Mama ngantuk. Mama ada aja. Kalau nggak ada bukti, saya nggak boleh asal tuduh. Saya harus pastikan dulu, ini benar atau enggak. Penyakit saya ini nggak bisa disembuhkan, Mas. Gak mungkin. Gak mungkin, Mas. Mas Fahri pasti lagi bohongin Tika, kan? Aku nggak bohong, aku serius. Gak mungkin. Coba saya tanya penyakit mana yang nggak bisa disembuhkan, Mas. Apalagi suaminya Tika itu adalah seorang dokter. Mas itu adalah dokter yang hebat. Dia pasti bisa sembuhin penyakit Tika. Gak mungkin Mas Fahri pasti bohong, Mas. Tunggu. Berarti kamu emang mau berencana untuk kasih tahu tentang penyakit kamu ini ke Sus? Iya. Dan saya yakin sekali Kang Bos pasti bisa nolongin Tika. Dia pasti bisa sembuhin Tika. Tika, kalau misalnya aku jadi kamu, aku nggak akan pernah kasih tahu tentang penyakit kamu ini ke Sus. Kenapa? Kenapa emangnya? Tika, kamu tadi nggak dengar apa kata dokter? Penyakit yang kamu alami sekarang ini biasanya terjadi karena hubungan seksual atau karena orang yang suka ganti pasangan gitu tuh. Jadi kamu bisa ngebayangin nggak kalau misalnya Sultan tahu kamu mengidap penyakit ini, Sultan pasti bakal mikir kalau kamu selingkuh. Dan Sultan pasti bakal cerain kamu.
yakin, Mas. Mas Fahri pasti bohong, kan? Enggak, aku nggak bohong. Aku nggak bohong. Aku beneran. Emang dokter tadi bohong juga gitu? Ya, tapi ya tetap semuanya terserah kamu. Hidup kamu bukan hidup aku juga. Aku cuma nyaranin aja. Aku cuma takut kamu dicerain sama Sultan. Apalagi hubungan pernikahan kalian baru seumur jalan. Kasian banget ya kalau misalnya kamu beneran dicerain. Saya yakin Kang Mas nggak seperti itu orangnya. Kang Mas bukan orang yang jahat seperti Mas Fahri. Aku baik. Tadi aku nolongin kamu. Oke, ya udah. Terserah. Kalau misalnya kamu mikir Kang Mas kamu itu bakal sok pahlawan terima kamu, pasti ada seseorang lagi yang bakal gak setuju. Mamanya Sultan. Dia pasti bakal maksa Sultan buat cerain kamu. Coba kamu pikir, mana ada ibu yang bakal setuju kalau anaknya nikahin seseorang yang punya penyakit menular kayak kamu? Jadi ya, kalau menurut aku juga, demi kebaikan kamu sendiri, mendingan masalah penyakit kamu ini kamu simpen rapat-rapat sama diri kamu sendiri. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Karena kalau misalnya ada orang lain yang tahu, pasti kamu bakal kucilin nih kan. Mana ada orang yang mau bergaul atau deket-deketan sama orang yang punya penyakit yang sangat menular kayak kamu. Ya, dan kamu bisa percaya sama aku walaupun kamu sering curiga sama aku, tapi aku janji. Aku juga nggak akan pernah cerita ini sama siapapun juga. Kang Mas, maafin Tika, Kang Mas. Tika udah bohong sama Kang Mas. Tika nggak lagi datang bulan, Kang Mas. Tapi Tika kayak begini karena Tika nggak mau kalau Kang Mas itu ketularan penyakitnya Tika. Tika sangat cinta sama Kang Mas. Penyakit hepatitis B kamu ini sangat menular. Sekarang aku di... Kamu di mana? Pasti telepon pagi-pagi begini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa bicara dengan Fahri? Fahrinya nggak ada, belum pulang. Kira-kira dia lagi ada di mana ya? Ya saya juga nggak tahu. Maaf, ini dari siapa? Halo? Fahri belum pulang. Jangan-jangan orang yang mengintip itu Fahri. Dia ada di Wagir Kidul juga sekarang. Apalagi yang dia rencanakan. Gimana sih bertanya? Dimatiin. Ya ampun, Papa. Mama kira siapa, ngagetin aja deh, Papa. Ih, Telepon siapa, Mama? Mama juga nggak tahu. Ditanya kok malah dimatiin. Padahal nggak jelas kan? Ya, pasti orang itu cari Fahri kan? Iya. Kemana lagi si Fahri? Kenapa jam segini belum pulang? Ya Mama nggak tahu, Pak. Fahri tuh kemana? Fahri belum pulang. Udah ah. Ya udah. Sekarang coba Mama telepon dia. Aduh, Papa. Udah deh, Pak. Mungkin Fahri tuh lagi sibuk sama kerjaannya. Telepon dia, Mama. Cepet. Ya udah, sebentar.
Halo. Pari, kamu di mana sayang? Hah? Pari. Kamu di mana sekarang? Kenapa jam segini kamu belum pulang? Kamu nggak bikin ulah lagi kan? Papa, tenang dulu dong, Pak. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan Papa. Sekarang jawab pertanyaan Papa, kamu di mana? Sekarang aku di... Kamu di mana? Aku di depan rumah, Pak. Ini mau masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ma. Alhamdulillah, kamu udah pulang, Nak. Iya, maaf ya, Ma. Aku baru pulang. Aku capek banget semalam. Aku sibuk ngurusin kerjaan. Ini aja masih belum tidur. Banyak banget kerjaannya. Benar, kamu sibuk. Hah? Nggak bikin ulah lagi kamu? Enggak, Pak. Udah kapok. Papa nih ngomong apa sih? Pak, Mama tuh yakin banget kalau Pak Hari itu udah insaf, Pak. Dia nggak akan melakukan yang sudah-sudah, yang lalu nggak akan diulanginya lagi. Ya, baguslah kalau begitu. Karena kalau dia melakukan itu lagi, kamu ingat kan janji kamu? Kalau sampai kamu bikin ulah, Papa sendiri yang akan bawa kamu ke penjara. Ingat itu. Yes, sir. Pak Hari, kamu jangan mengulanginya lagi ya, Nak ya. Kamu jangan buat yang macam-macam ya, sayang ya. Kamu janji sama Mama ya, Nak ya. Iya. Mama tenang aja ya. Mama percaya. Ya. Sekarang, tanpa perlu gue buat masalah. Masalah itu udah datang dengan sendirinya ke kehidupan Atika dan Su. Ya ampun, Tika. Ini gimana ceritanya pengantin baru tidurnya jauh-jauhan? Udah kayak orang musuhan aja sih. Ya Allah. Ngalahin Dek Carol nih tidurnya. Gede amat pulau-pulau di bantalnya. Ngompet ngeces lagi. Cian banget deh. Bocah edan. Selamat pagi sayang. Udah bangun toh? Kok ngindar sih? Kan cuma mau ngasih sun pagi, biar semangat harinya. Kang Mas nggak boleh cium Tika. Nggak boleh, Kang Mas. Nanti Kang Mas bisa ketularan. Kenapa lagi? Kamu ini kenapa sih? Kamu suami sendiri kok sungkan-sungkan? Masih terlalu pagi, Kang Mas. Terlalu pagi apanya? Mulutnya masih bau. Ada lagi. Sampai kapan Tika bisa begini, Kang Mas? Saya tahu Kang Mas pasti lama-lama juga akan curiga. Tika, kalau misalnya aku jadi kamu, aku nggak akan pernah kasih tahu tentang penyakit kamu ini ke Susan. Kenapa emangnya? Tika, kamu tadi nggak dengar apa kata dokter? Penyakit yang kamu alami sekarang ini biasanya terjadi karena hubungan seksual atau karena orang yang suka ganti-ganti pasangan gitu. Jadi kamu bisa ngebayangin nggak kalau misalnya Sultan tahu kamu mengidap penyakit ini, Sultan pasti bakal mikir kamu selingkuh. Dan pasti bakal
ceraiin kamu. Ya Allah. Bagaimana kalau Kang Mas tahu soal penyakit Tika? Tika takut. Tika takut diceraiin sama Kang Mas. Tika nggak mau diceraiin, ya Allah. Tika nggak mau. Ini dari tadi di kamar mandi kok lama banget ya? Tika, sayang. Iya, Kang Mas. Tika lagi sakit perut. Sebentar ya, Kang Mas. Sakit? Ya udah kalau gitu keluar, biar saya periksa. Nggak usah, Kang Mas. Udah nggak begitu sakit kok. Jadi ini gimana sih sebenarnya Tika? Kamu itu sebenarnya sakit apa enggak sih? Iya, tapi sekarang udah nggak begitu sakit, Kang Mas. Tika, bentar ya. Kayaknya ada tamu. Aduh, aku harus jawab apa lagi? Ya Allah, susah banget sih aku harus nutupin kayak begini. Pak Arya, Dr. Sultan. ada apa ya? Saya sama Titan mau balik ke Jakarta. Dan saya mau minta maaf ya. Karena sepertinya Titan mengganggu kalian banget. Apa sih? Kita kan kangen sama suster bedok. Titan, ingat nggak Papa bilang apa kemarin? Kamu baru boleh ketemu suster medok kalau misalnya nanti susternya di Jakarta. Pak Arya, nggak apa-apa kok. Namanya juga masih anak-anak. Saya bisa maklumin. Lagian kan, saya juga berutang sama Pak Arya. Berkat Pak Arya, Atika udah ditemukan. Kalau begitu, kita balik duluan ya. Saya langsung ke Jakarta habis ini sama Titan. Salam buat Tika. Dan mudah-mudahan bulan madu kalian berjalan dengan lancar. Terima kasih. Titan! Apalagi sih? Kita mau ketemu suster. Titan, kan di Jakarta nanti ketemu lagi sama suster. Gak mau, maunya sekarang. Titan, jangan nakal lah. Dokter, suster mana? Susternya lagi mandi. Kita pamit sama suster dulu ya. Titan, kamu kok nakal banget sih? Nggak bisa dibilangin. Kan sama bentar, Pak. Habis itu langsung pulang. Yaudah, kalau gitu kamu masuk ya. Siapa tahu susternya baru habis mandi. Sana. Oleh. Dalam ya? Kita mau pamitan. Kita keluar dong. Iya, Titan. Kita gak ganggu suster kan? Ya Allah, aku lupa. Aku kan lagi sakit. Kalau nanti aku ketemu Titan di luar, aku peluk dia atau dia nyentuh Tika, Titan nanti bisa ketularan juga. Suster kok gak keluar? Malah sama Titan. Maaf Titan, suster nggak bisa keluar dulu sekarang. Soalnya suster lagi pup, Titan. Oh gitu. Udah, kita pulang ya. Kamu hati-hati ya pulangnya. Titan sayang sama suster. Suster juga sayang sekali sama Titan. Titan nggak boleh bandel ya. Hepatitis maksudnya? Bener mas, hepatitis B. Penyakitnya sangat